Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Offering JJ mata kuliah Sistem Ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang sistem ekonomi sosialis di negara Laos dan Aljazair atau Algeria. Nah, berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dinda Sulfia. Kemudian ada Bobi Surya Putra, Divina Fatika Putri, Devira Rimadani, Eva Dwi Sintia, dan Gabriela Neda. Sebelum membahas mengenai sistem ekonomi yang diterapkan di Laos dan Aljazair, pertama, apa itu sosialisme? Sosialisme pada awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi selain labor secara kolektif, menurut Whittaker pada 1960. Nah, dengan definisi tersebut, sosialisme dapat mencakup asosiasi-asosiasi kooperatif maupun pemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah. Dengan definisi secara luas seperti ini, negara-negara seperti ex-Uni Soviet dan Inggris yang dikuasai oleh partai buruh dapat dimasukkan ke dalam sistem sosialis. Sosialisme sering dipasangkan dengan komunisme. Nah, apakah sosialisme dan komunisme sama? Berikut merupakan penjelasannya. Sejak revolusi Bolshevik pada tahun 1917, istilah sosialisme sering digantikan dengan komunisme. Menurut Brinton, sosialisme menggambarkan pergeseran nilai kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui proses peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Nah, kalau untuk komunisme, seperti apa? Sementara itu, dalam komunisme, peralihan pemilikan ini terjadi dari swasta ke tangan pemerintah, digambarkan terjadi secara cepat dan revolusioner. Nah, di sini dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi, walaupun tujuan sosialisme dan komunisme sama, cara untuk mencapai tujuan tersebut sangat berbeda. Kata komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas ini merupakan hal pokok dalam mendefinisikan paham komunis. Sesuai moto mereka, from each according to his abilities to each according to his needs. Yang berarti dari setiap orang sesuai dengan kemampuan untuk setiap orang sesuai kebutuhan. Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivitisme. Aliran sosialisme sebelum Marx, atau biasa dikenal yang lebih bersifat utopis, sering dimasukkan ke dalam sosialis, sedangkan sosialisme yang dikembangkan Marx digolongkan ke dalam aliran komunis. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan sosialisme dan komunisme? Nah, di sini Karl Marx membedakan fase sosialisme dengan komunisme penuh atau lengkap. Perbedaannya dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, produktivitas, hakikat manusia sebagai produsen, dan pembagian pendapatan. Nah, dalam produktivitas, itu perbedaannya seperti apa? Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan masih belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunisme, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berkelimpahan. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Tentang hakikat manusia sebagai produsen, dalam fase sosialisme manusia belum cukup menyesuaikan diri mereka sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Nah, sedangkan pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita, semua pekerjaan dilakukan secara sukarela dengan efisien tanpa perlu mengharapkan insentif langsung seperti upah yang hanya merupakan produk sampingan dari pekerja. Dan yang ketiga, yaitu pembagian pendapatan. Nah, di sini pembagian atau distribusi pendapatan dalam fase sosialisme berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his labor. Sedangkan dalam fase komunisme penuh, prinsipnya adalah from each according to his ability to each according to his need. Sejarah Aljazair. Aljazair resminya Republik Demokratik Rakyat Aljazair.
merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Dengan ekonomi yang mengandalkan sumber-sumber minyak, Sonatrach, perusahaan minyak nasional, merupakan perusahaan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Aljazair memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962, yang berarti tahun ini menandai hari jadinya yang ke-60. Namun, kemerdekaan harus dibayar mahal, menyusul konflik panjang dan berdarah dengan bekas kekuatan kolonialnya selama 1950-an dan awal 1960-an. Deposit luas minyak mentah ringan bebas sulfur ditemukan di Sahara Aljazair pada pertengahan 1950-an. Produksi dimulai pada tahun 1958, terkonsentrasi di 3 bidang utama, yaitu ada Hasim Sound di bagian timur Laut Sahara, Zarzatain Edgelah di sepanjang perbatasan Libya, dan El Borma di perbatasan Tunisia. Sejak kemerdekaan, pertanian telah menjadi sektor ekonomi Aljazair yang terabaikan, menderita karena kurangnya investasi, organisasi yang buruk, dan restrukturisasi berturut-turut. Sekarang penyumbang kurang dari 1/10 dari PDB per tahun. Produksi anggur yang pernah menjadi andalan pertanian dan ekspor kolonial sekarang hanya sekitar 1/10 dari tingkat tahun 1950-an karena larangan Islam konsumsi alkohol. Pemeliharaan anggur semakin dianggap tidak pantas secara budaya. Selain itu, program untuk memprivatisasi bekas pertanian negara sejak 1980-an menyebabkan perselisihan hukum atas kepemilikan tanah. Sebagian besar lahan pertanian subur di dalam dan sekitar Algier dan Oran telah tidak memproduksi karena perselisihan sipil di negara itu yang dimulai pada awal 1990-an. Sektor unggulan. Perekonomian Aljazair didominasi oleh perdagangan ekspornya minyak bumi dan gas alam, komoditas yang terlepas dari fluktuasi harga dunia. Setiap tahun menyumbang sekitar 1/3 dari produk domestik bruto (PDB) negara itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi Aljazair. Ekonomi Aljazair menempati urutan ketiga di benua Afrika setelah Afrika Selatan dan Mesir. Hingga saat ini, penopang utama perekonomian adalah minyak bumi dan gas alam yang diperkirakan mencapai 98% dari pendapatan nasional. Cadangan minyaknya menempati peringkat 15 dunia, di mana cadangan gasnya menempati peringkat 7 di dunia. Sebagian besar cadangan minyak berada di Sahara Timur. Pemerintah Aljazair sempat mengurangi ekspor pada 1980-an untuk memperlambat penipisan cadangan. Namun kembali ditingkatkan pada tahun 1990-an. Ekspor utama lainnya adalah domba, sapi, dan kuda. Produk hewani seperti wol dan kulit, anggur, serealia atau gandum hitam, jelai hafer atau sayuran, buah-buahan terutama buah ara dan anggur dan benih, rumput esparto, minyak dan ekstrak nabati terutama minyak zaitun, biji besi, seng, fosfor alam, kayu, gabus, vegetal, krin dan tembakau. Namun, wol impor melebihi ekspor dalam jumlah. Berikutnya, Aljazair juga mengekspor sebagian besar gula, kopi, mesin, logam olahan dari segala jenis, pakaian, dan tembikar. Dari jumlah tersebut, jauh sebagian besar berasal dari Prancis. Ekspor ke Inggris terutama batu bara, kain kapas, dan mesin-mesin dagang. Algeria paling memiliki hubungan dagang dekat dengan Prancis dan Italia dalam hal impor dan ekspor. Selain itu juga dengan Amerika Serikat dan Spanyol, Aljazair saat ini hanya memiliki satu bursa saham, yaitu Bursa Efek Aljazair. Nah, dapat teman-teman lihat di PPT berikut merupakan gambar gede per kapita dari negara Aljazair. Jadi perekonomian Aljazair cukup maju dengan GDP sebesar 253,4 miliar US dollar pada tahun 2006 dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2007 serta laju inflasi 2,5% di 2007.
Pendapatan per kapita Aljazair sebesar 4.500 US dollar pada 2007 dengan memasukkan dari minyak sebesar 52 miliar US dollar di 2006 dan cadangan devisa sebesar 110 miliar US dollar di Desember 2007. Ekspor utama Aljazair adalah minyak mentah, gas alam, fosfat, zaitun, dan kurma. Nilai ekspor Aljazair pada Januari sampai Juli sebesar 32,14 miliar US dollar dan nilai impornya di Januari sampai Juli sebesar 15 miliar US dollar di 2007 sehingga Aljazair surplus sebesar 17,14 miliar US dollar. PDB per kapita Aljazair dilaporkan sebesar 3.940.000 US dollar pada 2019. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya yaitu sebesar 4.119.600 US dollar untuk 2018. Data PDB per kapita Aljazair diperbarui tahunan dengan rata-rata sebesar 1.894.500 US dollar dari 1963 sampai 2019 dengan 57 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 5.574.500 US dollar pada 2012 dan rekor terendah sebesar 180.200 US dollar pada 1964. Lalu berikutnya ada tantangan ekonomi. Aljazair merupakan negara terbesar ke-10 di dunia berdasarkan ukuran mungkin duduk di beberapa cadangan hidrokarbon terbesar di benua itu, tetapi kemiskinan dan ketidakpuasan masih merajalela. Aljazair memiliki populasi muda yang membutuhkan lebih banyak pekerjaan dengan pengangguran sebesar 14% dan prediksi akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi lesu terutama setelah dampak negatif dari krisis COVID-19 yang membuat pertumbuhan domestik bruto atau PDB real merosot ke negatif. Pemerintah juga masih menghadapi tantangan keamanan dari kelompok Islam radikal, terutama di daerah terpencil. Lingkungan bisnis juga tidak merata dengan langkah-langkah proteksionis, birokrasi dan ketidakamanan hukum dalam hak-hak kekayaan intelektual, hambatan yang harus berlanjut untuk investasi. Aljazair menduduki peringkat 157 dari 190 negara dalam panduan Doing Business 2020 Bank Dunia, tepat yang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, negara-negara ini menawarkan banyak daya tarik bagi investor Eropa mengingat kedekatannya dengan Laut Mediterania dan sebagai pintu gerbang ke Afrika. Wilayah yang diprediksi akan menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam dekade mendatang. Ada juga tenaga kerja terampil dan murah, ketersediaan energi berbiaya rendah, dan potensi kuat di sektor-sektor seperti pariwisata dan energi terbarukan dengan berlimpahnya sinar matahari di Sahara. Selanjutnya ada ekonomi sosialis di negara Aljazair. Sampai tahun 1962, ekonomi Aljazair sebagian besar didasarkan pada pertanian dan melengkapi ekonomi Perancis. Sejak itu, interaksi dan produksi hidrokarbon telah menjadi kegiatan yang paling penting dan telah memfasilitasi industrialisasi yang cepat. Pemerintah Aljazair melembagakan ekonomi terencana terpusat dalam sistem sosialis negara dalam 2 dekade pertama setelah kemerdekaan, menasionalisasi industri besar, dan menerapkan rencana ekonomi multi-years. Namun, sejak awal 1980-an, fokus telah bergeser ke arah privatisasi dan arah sosialis Aljazair telah sedikit dimodifikasi. Standar hidup telah meningkat dari negara maju, tetapi produksi pangan telah jatuh jauh di bawah tingkat swasembada. Aljazair menasionalisasi semua perusahaan minyak internasional yang beroperasi di negara itu pada tahun 1971 dan memberikan kendali atas aset mereka kepada perusahaan minyak milik negara Aljazair. Perusahaan minyak ini didirikan pada tahun 1963 sampai 64. Aljazair beralih ke keuangan Islam. Sejak tahun 2020, Aljazair mulai beralih ke keuangan Islam. Aljazair telah meluncurkan produk keuangan Islam dalam upaya untuk menarik uang dari pasar informal. Akan tetapi, para bankir memperingatkan, dibutuhkan lebih banyak hal untuk memperbaiki ekonomi negara yang tengah berjuang. Jatuhnya harga minyak dan pandemi corona telah menghantam negara Afrika itu. Hal ini memicu peringatan di kalangan pejabat dan pakar.
Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi Aljazair akan menyusut 5,2% tahun ini. Aljazair merupakan negara terbesar di Afrika dan rumah bagi 43 juta orang. Pakar keuangan Islam Profesor Mohamed Dojelal mengatakan, sebagian besar transaksi dilakukan dengan uang tunai yang beredar di luar faktor perbankan formal. Beberapa muslim percaya sistem perbankan tradisional tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Pada awal bulan ini, Bank Nasional Aljazair yang dikelola negara menawarkan 9 layanan keuangan Islam, menerima sertifikat dari ulama muslim yang memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hanya 2 bank swasta lainnya, anak perusahaan dari Bank Baraka yang berbasis di Bahrain dan Bank Al-Salam, yang menawarkan layanan keuangan Islam di Aljazair. Namun, bank lain Aljazair yang semuanya dikelola negara sekarang diharapkan untuk mengikutinya pada akhir tahun. Sebagian besar bank asing juga berencana menjual produk keuangan Islam. Menurut beberapa peneliti, produk keuangan syariah seringkali lebih mahal daripada yang disediakan oleh sektor perbankan tradisional. Pada akhir tahun, bank-bank pemerintah Aljazair diharapkan untuk mengusulkan beberapa produk keuangan Islam, termasuk murabahah, ijarah, dan musyarakah. Murabahah atau pembiayaan cost plus merupakan salah satu produk paling populer dan digunakan untuk membiayai berbagai pembelian konsumen dari mobil hingga rumah. Ini melibatkan bank yang membeli properti atau produk lain atas nama klien, kemudian dijual kembali kepada klien dengan keuntungan tertentu yang menggantikan tingkat bunga. Sementara, ijarah yakni cara membeli rumah melalui sewa dan kepemilikan selanjutnya, bukan melalui hipotek. Sedangkan musyarakah dipandang sebagai cara untuk memungkinkan pembeli menghindari pinjaman berbunga. Meskipun beberapa ulama mengatakan itu terlalu mirip dengan pembebanan bunga, otoritas Aljazair juga mempertimbangkan untuk menerbitkan obligasi Islam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang negara Laos. Negara Laos adalah negara kecil yang terkurung daratan dengan luas 236.800 km persegi, dengan 2/3-nya adalah pegunungan. Dengan demikian, keadaan geografisnya membatasi kuantitas dan kualitas pertanian dan menyebabkan kesulitan bagi pengembangan perdagangan, infrastruktur sosial, dan hubungan transportasi dan komunikasi. Laos terletak di pusat kawasan energik dan makmur di Asia Tenggara yang memiliki potensi besar untuk mendukung basis sumber daya strategis dan berbatasan dengan 5 negara tetangga, yaitu Cina, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Negara ini dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu wilayah utara, tengah, dan selatan. Pada tahun 2009, total penduduk Laos adalah 6,26 juta, di mana sebagian besar penduduknya tinggal di lembah Sungai Mekong dan anak-anak sungainya, dan kepadatan penduduk hanya 27 per kilometer persegi. Setelah merdeka pada tahun 1975, kemudian Laos menetapkan kontrol atas perekonomian melalui pemerintah fiskal dan sosialis terpusat hingga tahun 1985. Republik Demokratik Rakyat Laos, politik republik yang baru didirikan dan dipandu oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos atau LPRP, disebut juga sebagai Partai Rakyat Laos sampai 1972, yang merupakan Partai Komunis Laos. Politbironya didominasi oleh sekelompok kecil revolusioner yang kohesif yang telah didirikan partai pada tahun 1955 dan telah terlibat dalam aktivitas revolusioner yang gigih sampai pengambil alihan mereka pada tahun 1975. Pada tahun awal-awal RPDR, kepemimpinan menyatakan tujuan ekonomi kembarnya menjadi transformasi sosialis dengan konstruksi sosialis, mengikuti model komunis Vietnam. Para pemimpin partai berusaha menciptakan kolektif petani di pedesaan dan menasionalisasi industri dan perdagangan terbatas di kota-kota. Adanya tindakan politik represif lainnya dan kondisi ekonomi yang suram di Laos memaksa sekitar 10% penduduk negara itu untuk melarikan diri melintasi Sungai Mekong ke Thailand setelah tahun 1975. Ekonomi Laos sebagian besar bergantung kepada Sungai Mekong. Sumber ekonomi Laos yang paling besar adalah hasil pertanian dan perkebunan. Dataran rendah di tepi Sungai Mekong dijadikan sebagai daerah pertanian.
Sungai Mekong sendiri dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air yang dijadikan sebagai sumber ekonomi dengan penjualan energi listrik ke Vietnam dan Thailand. Laos mulai menerapkan keterbukaan ekonomi pada awal abad ke-21 Masehi. Modal asing, tunggal maupun gabungan telah diizinkan di dalam investasi asing langsung negara Laos dengan merevisi undang-undang tentang investasi asing langsung. Perusahaan asing juga diberikan kemudahan investasi berupa bebas pajak selama 5 tahun pertama kegiatan bisnisnya dan diizinkan mengirim laba yang diperolehnya untuk digunakan di luar wilayah Laos. Pemerintah Laos mendirikan Pusat Informasi Perdagangan dalam kegiatan impor dan ekspor yang disebut Pusat Dagang Laos pada tahun 2012. Perekonomian Laos terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga 2012. Laos meningkatkan perekonomiannya dengan menetapkan beberapa kawasan ekonomi khusus. Selain itu, ekonomi Laos meningkat seiring pengadaan perdagangan internasional dan kerjasama regional. Laos bergabung dan membentuk subwilayah Mekong Raya bersama dengan 4 negara dalam kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN atau Asia Tenggara dan 2 provinsi dalam wilayah Tiongkok. Kerjasama ini memanfaatkan Sungai Mekong sebagai sumber ekonomi bagi ke-6 negara tersebut. Negara ASEAN yang bekerja sama ialah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan Tiongkok hanya bekerja sama pada wilayah Provinsi Yunnan dan Provinsi Guangxi Zhuan. Pelopor kerjasama ekonomi subwilayah ini adalah Bank Pembangunan Asia. Perjanjian kerjasama ditandatangani pada tahun 1992. Laos turut bergabung dalam kawasan perdagangan bebas berbara sejak tahun 1993. Dalam kawasan ini, perdagangan dilakukan dengan aliran bebas barang di ASEAN. Dalam kerjasama ini, Laos menerima salah satu dari 2 jenis kerjasama. Dan dalam kawasan perdagangan bebas berbara ini, negara anggota ASEAN terbagi menjadi 2, yaitu ASEAN 6 dan CLMV. ASEAN 6 terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan CLMV merupakan gabungan dari Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Dalam ASEAN 6, tarif jalur masuk dikurangi hingga 99,65% dari skema tarif preferensi efektif umum. Sedangkan dalam CLMV, tarif dikurangi sebesar 98,96% dan tarif menjadi antara 0-5%. Tarif lama hanya diizinkan pada beberapa produk yang tergolong dalam daftar sensitif tinggi, dan daftar ekspresi umum. Laos dikenal sebagai salah satu negara paling miskin di dunia dan di Asia Tenggara. PDB Laos merupakan yang kedua paling rendah di ASEAN dan PDB per kepalanya juga sangatlah rendah, yaitu $3,703. Penghasilan kotor per tahun rata-rata penduduk Laos hanyalah $1,130 dan tingkat kemiskinannya paling tinggi yaitu 26%. Kesejahteraan rakyat Laos pun sangat rendah, di mana hanya 20% kelahiran di Laos ditangani oleh profesional, jika dibandingkan dengan 99% di Thailand dan 88% di Vietnam. Di Laos, 80% tenaga kerja berada di sektor pertanian. Namun karena kapasitas ekonominya yang lemah, pasar dan nilai mata uang Laos juga cenderung sangat lemah dan fluktuatif. Pada krisis moneter Asia tahun 1997, mata uang Laos turun hingga 87%, sehingga mata uang KIP milik Laos mengalami inflasi hingga 3 digit. Dampak moneter yang paling buruk di wilayah Asia Tenggara. Namun, Laos kembali berdiri tanpa memerlukan waktu yang lama. Mulai tahun 2000, ekonomi Laos mengalami peningkatan PDB yang eksponensial. Angka pertumbuhan PDB Laos hingga 2005 sampai 2011 secara rata-rata adalah 7%. Hal tersebut dikarenakan adanya pergerakan pasar tenaga kerja dari agrikultur, di mana pada tahun 1990, pasar industri jumlahnya 6% dari pasar PDB meningkat hingga 30% di tahun 2011. Berikutnya, sistem ekonomi negara Laos. Laos adalah salah satu dari bagian kecil negara yang menganut paham komunisme. Awalnya, negara ini menerapkan sistem ekonomi sosialis yang mana kontrol penuh ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan tidak ada perusahaan swasta yang berdiri di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, Laos perlahan menghilangkan sistem ekonomi sosialisnya dan mulai mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Berkat kebijakan tersebut, perekonomian Laos tumbuh dengan sangat cepat, yakni menjadi rata-rata 6% per tahun periode 1988 sampai 2004, kecuali pada saat krisis finansial Asia yang terjadi sejak 1997. Ekonomi Laos rupanya masih menerima bantuan dari IMF dan sumber internasional lain.
Selain itu, mereka juga membuka pintu untuk investasi asing baru, terutama di bidang pemrosesan makanan dan pertambangan, khususnya tembaga dan emas. Pertumbuhan ekonomi Laos umumnya terhambat oleh banyaknya penduduk berpendidikan yang pindah ke luar negeri karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Kebanyakan penduduk Laos lulusan sekolah tinggi memilih bekerja di luar negeri. Pada tahun 2005, penelitian dari Bank Dunia melaporkan bahwa 37% dari penduduk Laos yang berpendidikan tinggal di luar negeri. Data ini membuat Laos berada di peringkat kelima dalam hal warga lokal yang tinggal di luar negeri. Pada akhir tahun 2004, menormalisasi hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat. Kebijakan ini membuat produsen di Laos mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah, sehingga meningkatkan jumlah ekspor dan otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor tersebut. Sama seperti Thailand dan Vietnam, Laos juga terkenal akan hasil pertaniannya. Bahkan bidang pertanian merupakan kegiatan utama di Laos, yaitu menyumbang sebesar 41% dari pendapatan negara. Sektor ini juga mempengaruhi setengah dari PDB dan menyerap 80% dari tenaga kerja yang ada. Komoditi unggulan pertanian Laos yang pertama ada padi, jagung, tembakau, kedua kopi, ketiga kapas, dan keempat tanaman sampingan seperti pisang, kelapa, pepaya, dan lain-lain. Selain pertanian, sektor ekonomi yang cukup penting di Laos adalah sektor pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan sektor industri dengan pertumbuhan tercepat di Laos. Dampak terhadap FDI dan perdagangan. Laos adalah negara kecil dan miskin, oleh karena itu investasi dari luar negeri dalam bentuk FDI sangat diperlukan. Karena FDI berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, arus masuk modal, dan kekayaan di negara tuan rumah. Selanjutnya, dampak reformasi terhadap PDB. Pada tahun 1986, Laos telah mengejar reformasi ekonomi dan kelembagaan yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Laos dengan secara konsisten membangun ekonomi yang berorientasi pasar. Reformasi ekonomi telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam investasi publik dan swasta dan peningkatan kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap rata-rata tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real lebih dari 6% per tahun dari tahun 2000 hingga 2005 diterima pada tahun 2001 dan lebih dari 7% pertumbuhan tahunan dari tahun 2006 hingga 2009. Selain itu, PDB per kapita menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari 303,5 US dollar pada tahun 2000 menjadi 463,5 US dollar pada tahun 2005 dan menjadi 885,7 US dollar pada tahun 2009. Lalu terdapat kelebihan serta kekurangan dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada kelebihan, yaitu terdapat fasilitas kesehatan dan juga pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau. Lalu adanya kesetaraan sosial bagi semua individu, mulai dari yang kaya hingga yang miskin. Terhapusnya praktik monopoli yang ada di pasar, sehingga dapat mengecilkan kasus kesenjangan dalam masyarakat. Terciptanya pemerataan pendapatan, inflasi lebih mudah ditangani karena dikendalikan langsung oleh pemerintah, dan pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan dan mengawasi setiap kegiatan ekonomi. Selain kelebihan, tentu ada kekurangan dalam suatu sistem. Kekurangan sistem ekonomi sosialis yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, sebab di dalam sistem ekonomi ini hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya pelaku pasar. Yang kedua, ada jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit karena terbatasnya akses dalam memiliki sumber daya. Semangat berinovasi dan kreativitas pelaku usaha menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya imbalan atas kreativitas mereka. Lalu adanya pajak yang cukup tinggi. Setiap individu tidak diberikan kebebasan dalam sumber daya yang ada. Ketersediaan produk dan jasa menjadi sangat terbatas, dan sistem ini tidak memenuhi tujuan karena kinerja ekonomi tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penduduk yang semakin miskin dan sistem ekonomi yang lemah. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembahasan materi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.